Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Ternyata yang namanya hoax, kabar bohong itu sudah lama muncul, bukan hanya muncul di zaman internet. Karena pada zaman belum ada internet pun sudah ada hoax tentang Santa Maria Magdalena yang kita rayakan hari ini. Dikabarkan Maria Magdalena pelacur, apa-apa orang jelek, orang jahat dan sebagainya. Salah, dia bukan seorang pelacur. Dia murid perempuan, murid yang begitu rajin, murid yang mengikuti Yesus Kristus Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya memang agak jauh karena pada zaman kuno 2000 tahun lalu, seorang murid perempuan tidak bisa langsung berdekatan dengan gurunya karena masyarakat pada zaman itu. Itulah kenapa firman pertama dari kitab Canticum Canticorum, artinya kitab Kidung Agung, tentang apa tadi? Jantung hatiku. Ini menggambarkan hubungan ini si perempuan murid ini, Maria Magdalena. Namanya Maria Magdalena itu asal tempatnya dari kata Magdala, sebuah kota di Israel Palestina sana. Maria he Magdalene dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan menjadi Maria Magdalena. Dulu sebelum tahun 2016, perayaan hari ini status liturginya hanya peringatan kelas 3 dalam liturgi Katolik. Kemudian tahun 2016 oleh Paus Fransiskus ditingkatkan menjadi pesta kelas 2. Maka ada kemuliaan, jadi ditinggikan, sebab sosok ini sebenarnya tinggi sekali, apalagi untuk seorang wanita 2000 tahun yang lalu. Pernah kena fitnah, pernah kena hoax, tapi akhir-akhir ini dibersihkan kembali namanya dari hoax pada zaman kuno itu. Maria Magdalena ini pernah dituduh pelacur seperti yang tadi saya katakan, padahal bukan. Padahal menurut tradisi suci gereja, Santa Maria Magdalena ini bahkan seorang yang diberi gelar. Gelarnya luar biasa. Gelar ini dulunya awal mula diberikan oleh Santo Thomas Aquinas. Gelarnya apa? Gelarnya adalah Apostola Apostolorum. Apostola Apostolorum. Apostola itu rasul tapi perempuan. Rasul perempuan. Tidak ada rasul perempuan pada zaman kuno. Rasul semua laki-laki. Tapi tradisi suci gereja atas landasan dari ajaran Santo Thomas Aquinas memberi gelar kepada perempuan ini apostola. Tidak ada rasul perempuan, semua rasul laki-laki. Tapi ini diberi gelar rasul. Apostolorum, para rasul. Jadi apostola apostolorum artinya rasulnya para rasul. Hebat kan? Kenapa disebut apostola apostolorum? Karena antifon pembuka yang tadi kita dengar nyambung dengan Injil, yaitu dari Injil Yohanes. Apa tadi? Saya ulangi. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Yang dimaksud saudara-saudara di sini itu murid-murid atau rasul-rasul. Jadi pergilah itu diutus. Sebelum rasul-rasul yang laki-laki diutus, si perempuan ini, Maria ini sudah diutus untuk memberi kabar, untuk memberitakan kebangkitan Tuhan kepada para rasul. Maka diberi gelar Apostola Apostolorum, rasulnya para rasul. Yang laki-laki itu belum ngerti tentang kebangkitan Tuhan. Si perempuan satu ini sudah ngerti, kemudian diutus untuk menyampaikan warta itu. Pergi kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka. Itulah kenapa dalam kitab Injil yang tadi kita dengar, Maria mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Yang laki-laki udah lihat Tuhan belum? Belum. Kenapa? Bedegong. Udah lihat aja belum percaya. Siapa?
Thomas, ya kan? Udah lihat bingungan, siapa? Petrus. Udah lihat kubur kosong, gitu. Si perempuan ini ngerti hanya dengan apa? Dipanggil namanya. Dia merasa yang kelihatan tadi siapa? Penunggu taman kan? Tapi begitu Maria, jantung hatiku memanggil saya. Dan dia mengerti. Kalau sudah jadi jantung hati itu hanya dengar aja langsung paham. Itulah betul jantung hati. Pertama, mari menjadikan Yesus jantung hati kita, supaya kita pun menjadi jantung hatinya Tuhan Yesus. Apa dikit paham? Saya tahu maksudnya Tuhan begini. Apa dikit langsung paham itu? Jantung hati itu gitu. Enggak enggak ngerti-ngerti kehendak Tuhan. Ini Thomas, ini Petrus, para laki-laki itu. Tapi si perempuan ini cepat sekali paham kehadiran Tuhan. Itu yang pertama bisa kita pelajari. Saya kalau mau mengulas ini senang saya, Santa ini orang kudus ini, karena dulu pernah kena fitnah itu, jadi saya senang mengulas dia ini supaya membersihkan namanya. Dan senang ketika dulu Paus Fransiskus itu mengubah statusnya dari peringatan ditingkatkan. Nah, harus begini, kalau perlu hari raya. Nah, kira-kira begitu ya. Sampai jam berapa ini? Teruskan aja ya, teruskan ya. Satu lagi yang dapat kita katakan mengenai Santa Maria Magdalena. Di bagian apa? Di bagian Haleluya. Kalau misa pagi kan saya jarang pakai Haleluya. Jarang ya, ingat ya, tahu ya. Kenapa hari ini pakai Haleluya? Penting untuk disampaikan. Haleluya, referen Haleluya. Tapi ayatnya, katakan Maria engkau melihat apa? Lalu jawaban Maria, melihat wajah Yesusku yang hidup. Jadi Yesus yang hidup. Ini teks ini bukan dari kitab suci, tapi dari teks liturgi yang namanya sekuensia. Sekuensia itu dinyanyikan pada saat kapan? Hari Raya Paskah. Lagu wajib untuk Paskah ada nama Maria. Nah, yang dimaksud Maria dalam teks itu bukan Maria Bunda Yesus, bukan, tapi Maria Magdalena. Nama Maria Magdalena dinyanyikan selalu waktu Paskah, justru karena orang ini, orang kudus ini yang tahu Yesus hidup mendahului murid yang lain. Nomor dua, selain jantung hati, ya, saya tahu Yesusku itu benar hidup dan memberi dampak yang nyata dalam hidupku. Masih mau yang ketiga atau yang keempat? Udahlah ya, tahun depan lagi saya bahas tokoh yang saya senangi ini. Shalom Alaikum.